Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak. Pak, Lagunya enak, merdu Pak! sekali. TV-nya kresek-kresek tuh. Inilah dia, Pak! si Jali. Iya Bu, ya ada apa? Ih, itu loh anakmu si Ica masuk ke kamar ngambek gara-gara TV-nya tuh kresek-kresek. Saya lagi nyuci motor sebentar ya Bu, sebentar. Udah buruan deh, cepetan. Benerin TV-nya. Iya Bu, sebentar. Bu, udah belum Bu? Lagi ngapain, Bang? Lu pakai nanya lagi, gua lagi capek juga nih, lagi betulin antena. Oh, saya petik mangga. TV burak. Dri, sini Dri. Bu, Kenapa? Ibu. Putar mana lagi nih? Cuci tangan dulu lu. Habis dari mana-mana juga. Diputar mana lagi nih? Udah belum? Bu. Sini. Kenapa, Bang? Sini, Dri. Duh, burak banget. Bu, Ibu. Kemana lagi nih? Antena begini mulu dari dulu. Bang nggak pakai set top box, Bang? Maksud lo apa sih, Dri? Gue lagi capek, masa lu mau tabok? Bukan, Bang. Sabar. Bukan gitu. Jadi, set top box itu alat penerima siaran TV digital. Taruh. Apa tadi TV digital? Maksudnya apa ya? Pemerintah itu punya program migrasi dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Siaran televisi digital itu gambarnya bersih, suaranya jernih, teknologinya canggih. Terus. Caranya gampang, tinggal pasang set-top box dengan antena lama, colokin kabelnya di set-top box. Nah, di situ kan ada kabel merah, kuning, nah putih. Tinggal dilihat sama TV-nya. Colok, udah deh. Set-top box. Set-top box. Cara dapetannya gimana? Cara dapatnya gampang. Set-top box bisa dibeli lewat toko online atau di sana, Bang, toko elektronik dekat pasar. Oh, iya. Gue tahu. Harganya? Harga mah relatif. Itu punya motor. Maksud lo motor gue lo jual terus tukar set-top box gitu? Bukan, maksudnya abang naik motor ke toko elektronik dekat pasar itu untuk beli set-top box. Ntar harga bulanannya mahal lagi. Nggak perlu, Bang. Siaran televisi digital itu gratis siarannya. Siap deh, kalau gitu gue beli dah tuh set-top box. Nah, makanya Bang, buruan, nggak perlu pakai nunggu. Segera beralih ke siaran televisi digital. Tapi kalau gue beli, lu yang pasangin ya. Kan udah dijelasin panjang lebar. Kenapa Lu saya sama- yang harus pasang lagi? Sama gue pakai perhitungan. Mana sih? Disuruh benerin antena malah ngobrol. Buruan, anaknya nangis tuh. Nah yaudah ya.
kunan molor dogenan gegane. Tug madam dogenan gegane. Batak tulung ini apa di ini gegane? Beli. Bagian penyantokan ini. Anak apa? Anak apa? Anak lo. Anak. Ada perempuan lain ya di balik aku ya? Maksud ake anak. Anak. Ngalah nyerocosen. Sebang ngomong kunane. Anak apa tak? Anak lo. Anak. Sini cari anak. Anterin aku. Pokoknya anterin. Slow. Semengan, buyut apa Neng. orang ini nih? Udah pulas dulu. Anak apa? Anak mati. Anak. No, anak apa tuh? Maksude analog. Analog. Oh, siaran TV analog Tuh maksude mudah-mudah dulu. Ini masih gitu. Awake mare masih ngerti siaran TV analog. Tuh di nguang lagi. Saja ya, Bi. Jani, mulai tanggal 30 April ini 2022 siaran TV analog akan bermigrasi ke siaran TV. Bukan analog, Jani. TV gatel. Apa sih ini? Sekongkol ada dua kah? Si ngerti apa nya pang jelas Jani, Akar teleponan di paling beline Jani. Nah, segera. Nah. Halo. Nggih, Swastiastu, Pak Agus. Nggih, repitnya niki. Oh, di jalan. Nggih. Niki mriki ya Bos, niki di warungnya niki. Nggih, yang jatuh. Nggih. Nggih, mriki Pak Agus. Macam-macam kantem nyanan. Lagi sekongkol. Jani, Jani lah kartu timpal lagi yang jelas apa itu TV digital. Kanyemang banyak ini. Belakang orang mainan ya beli. Bang orang mainan. Nanti yang. Semeton sarang sami. Ingat, tanggal 30 April 2022, siaran TV analog di seluruh Bali meliputi Kabupaten Jembrane, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kodia Denpasar akan dihentikan dan beralih ke siaran TV digital. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Indonesia akan menghentikan siaran televisi analog pada tanggal 30 April 2022 di 56 wilayah layanan 166 kabupaten kota. Program ini disebut Analog Switch Off berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 60A. Ada sejumlah manfaat dengan beralih ke siaran televisi digital, antara lain kepentingan publik untuk memperoleh layanan TV berkualitas secara gratis, keberagaman konten siaran untuk seluruh lapisan masyarakat, efisiensi biaya infrastruktur dan operasional lembaga penyiaran, penataan spektrum frekuensi radio untuk peningkatan akses internet dan ekonomi digital, serta menghindari interferensi spektrum frekuensi radio dengan negara-negara tetangga. Siaran televisi digital dapat diakses menggunakan perangkat yang mendukung layanan siaran TV digital. Untuk yang masih menggunakan perangkat analog, cukup tambahkan set-top box dan layanan siaran televisi digital bisa langsung diakses. Berikut daftar 166 kabupaten kota yang siaran televisi analognya dihentikan pada tanggal 30 April 2022. Swastiastu, boy. Ini uli pidan ketemu. Uli pidan tiaman ngat ketemu aja bapak nih. Nih Jerry, lo Kiki, Haji. Karena sudah tadi foto. Pak, jangan nabi, Pak. Jangan beleleng. Pak, di pato. Beleleng masih nyamuk bulldog. Tapi bagusan jangan. Aduh, tuh deh. Aja kan negak. Udah negak. Mesen kopi sih. Kopi. Kopi gak enak, kopi sih. pahit. Kopi pahit. Udah nganang kopi bio. Kan bayar nganang. Ini kebayang. Yang Pak Agus, ulang yang cerewet. Juga anggap enteng deh aja. Pak Agus Astape, Ketua KPID Bali. Nanya nyasingan yang penting awake belanjainnya besap. Wah, tadi iya kan menjelaskan lah karena nih. Anak iyalah kan menjelaskan. Apakah itu TV digital? Ini soal apa nih itu nih? Ini soal TV analog, soal TV Tuh ada digital. yang batal. Oh, TV digital. Nama yang TV digital? Konan awang tuh jadi ketakutan. Itu kenalan anak bok dan kini cara api karena penawang lu nih. Sekenang itu nakonan beli, sekenang. Nah, kayak kopi. Itu TV digital. Ini TV digital ini tanggal 30 April mulai berlaku di Bali. Jadi TV analog ini yang ada sekarang ini, cara balik TV jadi ini akan hilang siarannya itu. Dialihkan migrasi ke TV digital. Ini memang kebijakan dari politik negara. Undang-Undang Cipta Kerja 2 tahun setelah tahun 2020 harus pindah ke digital. Betul TV digital. Jadi intinya begini. Jadi kalau TV digital itu pindah rumah saja ceritanya. Jadi masyarakat tuh masih bisa tetap nonton TV. Cuman memang sekarang pindah ke digital. Gambarnya jauh lebih jenis,
suaranya juga enak sekali, kemudian teknologi canggih. Jadi ninggalin gambar tuh saya mesti kerasa-kerasa. Ya, ada misalnya ada angin, tuh sehingga agak gini. Oh, beli ane kita buat yang beliang. Ada semut tuh, ada semut. Ane kita kalau pakai beliang pasang yang semut kok kan TV ini merosak. Oh, kesing dang balik sinetron mana? Tadi TV yang ditanam, Pak. TV yang dipidanon, misalnya TV tabung, tapi isinya alat, adanya set-top box. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat bahwa TV digital itu boleh menggunakan TV yang sudah ada di rumah. Tabung. Tapi rata-rata jadi kan TV-nya buat TV, smart TV, digital, nah ya. Karena memang ini kebijakan pemerintah. Jadi memang kita harus wajib untuk menyukseskan program. Men begini Pak Agus, tadi kita bahas, kalau seumpama di Buleleng itu kan ada bukit. Atau Bapak, biasanya gini Pak. Asalnya bilangnya sih dan balik TV analog. Parabola. Ada bukit, ada bukit. yang takutkan kan ini sinyal TV ini marna di puncak amal aja bodoh karena sih ngidang main dan lain. Bojongnya itu. Sing dong Jadi jangan khawatir. Dari semua TV, aneh mau menang MUX itu, di Bali kan ada 4 pemegang MUX, ada Antv, ada Metro TV, ada Nusantara, ada TVRI. Dia wajib naik pemancar network di Pangidan atau Buleleng. Jadi ketentuannya yang TV digital itu 70% populasi masyarakat yang ada di Bali harus tercover. 70% Pak. Betul. Asalnya aja penemaan membalik TV digital ngejani nih. Ada 12 channel di Buleleng yang boleh tertangkap. Laporan dari Bejuning loh, Bejuning itu. Masyarakat Bejuning Di samping cungue sih dah. pasti karena ngon parabola. Betul Pak. Dan TV digital itu sama seperti TV yang ada sekarang, namun antena wahed. Kemudian dengan menggunakan alat yang disebut dengan set-top box. Kalau konten TV ini digital, jadi gunakan alat itu kemudian scan ulang, ketemu kira-kira udah ketemu mana jani tercover di itu baru 12 channel laporan terbaru loh. Di Buleleng. Misalnya, jadi misalnya TV ada bahkan TV baru dan itu. Jadi total di Bali ini saat ini yang terpantau 23 channel. Sementara yang TV analog ini kan baru 16 channel. Jadi semakin banyak nanti konten ada, kemudian masyarakat bisa semakin beragam menonton siaran-siaran TV, terus kemudian nanti konten kreator yang juga dilibatkan semakin banyak. Jadi ini luar biasa TV digital ini. Ada ruginya sebetulnya. Pak, ngomong-ngomong jangkauan TV digital untuk di seluruh wilayah Bali kan benar Pak? Ya memang namanya teknologi harus bertahap ya. Jadi kewajiban dari pemegang MUX itu yang tugasnya yang membuat pemancar, membuat tower, sebagainya itu memang dia bertahap. Seperti jadi contoh misalnya Piva Group, ada 6 pemancar yang sudah dibangun, ada di Kutul, kemudian Karangasem, kemudian di Kitemani, di Melayu, Jemberana, kemudian di Kitab dia sedang buat. Kemudian Metro TV ada di Samangan, ada pemancar masih, kemudian di Karangasem ajak di situ. Kemudian Nusantara juga di Bejuning ada satu di sedang jadi sedang apa namanya membuat infrastruktur lah. Kira-kira mereka memang kewajibannya harus 70% harus tercover. Nyedang balik ya. Di Bali Utara dengan Bali Selatan patuh balik TV siaran. Ini ada 23 channel, di Buleleng 23. Sehingga minimal yang membalik bola, membalik siaran langsung, yang biasanya membalik di parabola diacak kan? Acak kan itu rugi biasanya. Kalau kanyal begadang, wih komentatornya dimulai ngacak. Nah mudah-mudahan yang ngangon TV digital saya TV digital kan pasti susah karena memang itu sama. Karena sama apa siarannya dengan yang ada di Bali Selatan. Cuman memang pengaruh powernya berbeda-beda. Tergantung dari TV tersebut. Nah, jadi persoalannya jadi kan kadang-kadang kan orang kan bagaimana cara mengawasi, jadi kan bak ada itu ranah KPID sekarang adalah mengawasi itu. Nah, ini Pak, yang ada kenapa bengangon TV digital nih? Yang ada siarannya terganggu, rusak, cara yang semut, gue tadi laporan Pak. Nah, artinya tuh masalahnya mungkin karena pemancarin tuh. Oh, gitu. Antena kan. Mungkin Kadang-kadang kena angin. Jadi misalnya kalau Jerry maksud di luar, kita kan nyaran lu pikir di dalam ninggalin. Di dalam ninggalin. Belum. Belum. Cocok sih. Oh, kira tahu ya betul nih. Masih kita ngoyong ngawain itu. Ayo sebutang itu ngoyong. Parah yang semut. Enggak perlu pangsal tatet. Udah gitu. Itu pengaruh dari alat-alat. Sama dengan di Denpasar masih begitu kan. Ada beberapa tempat penyanyian karena memang powernya konten full itu. Ini namanya di sini namanya simulcast namanya. Dia siaran di analog siaran, di digital siaran. Jadi ini masih dalam tahap uji coba. Lenbo pindah sampai tanggal 1 ini pindah ke digital
full semua, powernya berdiri, berarti memang TV itu kan semua pasti kekuatannya ingin siarannya luang ditonton oleh masyarakat. Nanti kan otomatis iklan banyak masuk dan sebagainya. Dan TV ini kerasa-kerasa kan berarti sih ada iklan masuk. Jadi Haji mungkin tidak tampil luang, biasanya ganteng bodoh dari macam ya. Memang bodoh jadi kan kira-kira ya. Masih. Nah, jadi kadang Pak Agus ketua KPID di ini, jadi yang takon niki Pak. Seumpama kopi nih lo nyaya di Adi api ini kasih kange. Kopi kanan. Ini kopi pahit lah. Kopi pahit. Jadi di TV itu kan ada siaran model cara sinetron, gosip, film-film, itu maksudnya. Jadi ane ngontrol tuh cuma jangan takut ngalahin panah. Yang ngontrol tuh jangan tukul di jalan, kelimpang, ngalahin balik. Yang anaknya balik dia tuh ngontrol. Aduh awang tuh. Itu ranah memang KPID. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mengawasi siaran yang ada di TV khususnya di Bali. Jadi Jerry misalnya ada Aji ke KPID tinggalin di kantor, kok ada TV di situ? Ada 16 TV tinggalin, ada semua ada siaran di situ dan ada orang-orangnya yang mengawasi. Tiap hari nongkrongin dan tinggalin sampai sempat japat gitu kira-kira seperti itu. Kemudian dikontrol itu, aman misalnya ada laporan masyarakat, misalnya TV-nya yang luang atau mungkin siarannya ada bagus, bisa dilaporkan kita yang mengambil tindakan. Kita akan ngomong ajak TV, tolong ini jangan sampai begini, ini melanggar etika, kemudian melanggar peraturan P3SPS namanya. Gitu. Jadi peran serta masyarakat penting. Ya. Jadi seperti Jerry, guys ada laporan kan? Kurang paham masalah kita. Jadi jangan takonang, jangan melihat petakan pasang. Jadi undang-undangnya ada nih. Wah ada undang-undang hukumnya. Undang-undangnya namanya Undang-Undang 32 Ini beli sambil yang hangat ngerodok. Ini aduh banget. Sambil nangis yang ini. Pisangin. Dia beli lagi ngisangin. Itu masalah. Kayak belinya ya di kopi aja buang. Yang hangat gerodok malu. Kopi jangan telepon namanya. Jadi itu ada undang-undangnya, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian di KPID ada namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran. Ya, jadi standar program siaran. Jadi itu semua TV, semua radio itu megang itu sebelum dia siaran, sebelum dia menyampaikan sesuatu itu ada patokan. Jadi lain dia salah, dipanggil, diberi peringatan, beri teguran, bahkan lain nyedang sampai senyidang memberikan teguran itu bisa dicabut izinnya. Oh gitu. Jadi jangan khawatir, itu memang ada aturannya. Awal siaran ya. Ada hukumnya. Itu kayaknya membangun ya. Nah iya berjani Bapak Agus lebih menjelaskan lebih detail kan. Gunane masih pangerti. Capang suwut beuyut ini. Nah jadi gini, pangsing terlalu banyak, kan perlu deh banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini kebetulan ada tamu oleh pusat, oleh Kominfo. Kebetulan oleh Kominfo Bali menyebut di bandaran. Jadi jak ngerti Ben, dia pasti ngat lagi lodeh. Ada lodeh ini. Loh, angkong ada, toge ada, siapa? Kamu lihat Jakarta Mai. Kalborong nih kan. Nah, kalborong. Jadi antiang itu. Jadi jak tujak ngomong. Nggih. Nah, angka antiang. Silakan, Pak. Semedon sami, sampunang lali. Mulai tanggal 30 April 2022, siaran TV analog di seluruh Bali meliputi Kabupaten Jemberani, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Buleleng, dan juga Kodia dan Pasar. Siaran TV analog akan selesai dan beralih ke siaran TV digital. Indonesia akan menghentikan siaran televisi analog
pada tanggal 30 April 2022 di 56 wilayah layanan 166 kabupaten kota. Program ini disebut Analog Switch Off berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 60A. Ada sejumlah manfaat dengan beralih ke siaran televisi digital, antara lain kepentingan publik untuk memperoleh layanan TV berkualitas secara gratis, keberagaman konten siaran untuk seluruh lapisan masyarakat, efisiensi biaya infrastruktur dan operasional lembaga penyiaran, penataan spektrum frekuensi radio untuk peningkatan akses internet dan ekonomi digital, serta menghindari interferensi spektrum frekuensi radio dengan negara-negara tetangga. Siaran televisi digital dapat diakses menggunakan perangkat yang mendukung layanan siaran TV digital. Untuk yang masih menggunakan perangkat analog, cukup tambahkan set-top box dan layanan siaran televisi digital bisa langsung diakses. Berikut daftar 166 kabupaten kota yang siaran televisi analognya dihentikan pada tanggal 30 April 2022. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Indonesia akan menghentikan siaran televisi analog pada tanggal 30 April 2022 di 56 wilayah layanan 166 kabupaten kota. Program ini disebut Analog Switch Off berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 60A. Ada sejumlah manfaat dengan beralih ke siaran televisi digital, antara lain kepentingan publik untuk memperoleh layanan TV berkualitas secara gratis, keberagaman konten siaran untuk seluruh lapisan masyarakat, efisiensi biaya infrastruktur dan operasional lembaga penyiaran, penataan spektrum frekuensi radio untuk peningkatan akses internet dan ekonomi digital, serta menghindari interferensi spektrum frekuensi radio dengan negara-negara tetangga. Siaran televisi digital dapat diakses menggunakan perangkat yang mendukung layanan siaran TV digital. Untuk yang masih menggunakan perangkat analog, cukup tambahkan set-top box dan layanan siaran televisi digital bisa langsung diakses. Berikut daftar 166 kabupaten kota yang siaran televisi analognya dihentikan pada tanggal 30 April 2022.
Swastiastu. Swastiastu. Woi, bagus. Ampun bagus. Tamu nih, Uli Jakarta di Kominfo Bali, Kominfo Bu Jakarta. Emma, Bu Mesa dari Jakarta. Oh, ini bagus. Ini tamunya lo Kiki. Jadi kalau mau orang lodeh, orang tipana, ini tamunya ya. Nah, ayo kita ngobrol lah. Ngobrol. Semua. Terima kasih. Ini karena tamu baru di Jakarta, ingetan kopi pahit sih. Ya, kopi pahit ya, dikit ya. Karena ibunya ampun manis. Ibu ampun manis. Takona lu ngapa please tamu nih. Ada. Yang Maya, koyok nana ya. Maya ke. Apa sih ada? Mana gampang tuh, jaga Sing juari. Gaya dogen. Bang, aku tagih. Denang. Ngomong kapan datang ini? Baru aja saya, Pak. Baru saja ya. Ini tamu dulu Jakarta Kominfo. Tadi takonang salah TV digital. Wawu agak terlambat karena nyemput di bandara agak rame bandara mungkin. Oh, udah mulai rame bandara. Mana Bu Mesa akhir ketemu. Ternyata cantik beliau. Sekegongnya kayak ada lidu-lidu. Aduh sing sambut deh loh. Kok jangan ngedam dogen, sambut nih teman aku di Jakarta. Konen ngopi.
Jadi luar biasa sambutan pada tamu. Luar Mbak Isa, biasa, selamat terima datang di kasih. Bali ya. Iya. Luar biasa Sudah dari disambut Kominfo. dengan tarian yang indah Dari- sekali. Gimana tariannya Pak? Bagus banget. Bagus sekali. Bagus aja. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Ah. Musiknya juga bagus. Ya. Tali segar jagat. Cara tiang juga neo, nak ngigel bukan tuh beliau. Lo Kiki jegeng, tapi sih ada nawang. Selalu ya. Apa saja nyai bisa ngigel nyai. Iya, ngigel. Coba lu. Abang bisa ngigel coba anak awang aja. Ah, ini tarian Bali asli nih. Tiga awaknya. Ah, boleh dong. Pagang. Bisa ngigel nyai saja. Nyai bisa ulang diri. Nah, Suling coba suling. Lo Kiki jegeakan ben bedik. Penari ben liu. Najak gong dogen sih gong. nah, jadi sajan apa sing? Kunari angin nih. Oh, ini kurnane. Oh, ada Oh, tari apa tuh orang ngasih hati nyai? Aduh, Tarian sampai buang awaknya nak. ini sampai buang nyai. Oh, ada cara pulau sama karet kurang nyai ini. Kang Sampai yang buang, iya, Pak. Pak. Iya, betul, Kita betul. memaksa hati ngigel nih. Yang cara ada busa nih ke kulitnya halus, tegak-tegak. Yang kunan ciangin acara jaju 5 tunu meki udan kan. Pak medul kurangnya. Nggih, ya niki. Oh, Kene Wah, masih menurut- beli Ah, jeli melah apa sih? Iya, iya. Jadi lah kurnane sing tadi gitu. Harus lah. setia sama istri. Apapun adanya istri harus setia. Nah, Jani kan berteke nih Bu Maisa, takonang apa TV digital itu. Kalau enggak salah Mbak Maisa kan Bali tahap pertama Mbak ya? Betul. Tanggal 30 April besok ini Ya, kan? betul. Nah itu bisa dijelaskan nih Mbak, gimana ceritanya? Iya. Ah, Ya yang mati, kone kan siaran TV ini mati tanggal 30. Mati kan maksudnya kan itu sekarang Mbak bisa dijelaskan. Oh iya, jadi mungkin pertama-tama saya ini dulu ya Pak, saya mungkin sampaikan, ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya ya disampaikan bahwa kita mau analog mau dimatikan, mau pindah ke siaran digital gitu. Masyarakat kan bingung, ini apa ini maksudnya, berarti saya nggak bisa nonton lagi gitu. Nah jadi memang migrasi ke TV digital ini kan memang sudah amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana salah satunya itu ada terkait penyiaran, yaitu digitalisasi penyiaran. Loh kenapa, apa urusannya digitalisasi penyiaran terus sama analog dimatikan? Apa urusannya dengan Cipta Kerja gitu. Ya, ya. Jadi, nah ini, Ya. nah, jadi sesuai dengan arahan Pak Presiden juga, Pak Presiden Jokowi, kita itu harus mempercepat transformasi digital. Nah, lalu urusannya sama analog apa? Nah TV kita ini Pak di Indonesia itu kayaknya paling banyak sedunia ya. Jumlah TV di Indonesia itu ada hampir 700. Artinya yang punya TV itulah. Ya enggak, yang punya stasiun TV. Stasiun TV. Masing-masing punya frekuensi sendiri. Oh, Jadi total berapa? hampir 700, 697. Di Masing-masing Bali punya penuh, kan? frekuensi analog sendiri. Nah, frekuensi analog inilah yang nanti mau dikembalikan ke negara. Jadi nanti hanya sebagian yang menggunakan frekuensi analog, yaitu yang infrastruktur multiplexing. Nah, yang tadi yang sekitar 700 TV itu mengembalikan ke negara, lalu nanti mereka menyewa di infrastruktur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, frekuensi analog tadi Pak yang cukup banyak dikembalikan ke negara, itu nanti akhirnya dialihkan untuk kepentingan telekomunikasi sehingga nanti bisa untuk kecepatan internet yang sangat mumpuni lah untuk dinikmatin seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini kan paling Jawa yang paling bagus ya Pak, Jawa, Bali, sementara daerah timur bisa jadi mereka belum Internetnya dapat lelet internet lah, ya. internetnya Nah lelet itu lah. kaitannya kenapa? Jadi frekuensi analog yang sekarang ini digunakan oleh TV-TV itu nanti akan digunakan untuk kepentingan telekomunikasi. Makanya itu kaitan dengan transformasi digital. Nah, ini sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia kan luas ya Pak ya. Dari Sabang sampai Merauke ada berapa pulau, ada berapa wilayah layanan. Nggak mungkin kalau serta-merta dalam waktu, tanggal 2 November, di Undang-Undang Cipta Kerja kan 2 November 2022. Nggak mungkin serta-merta langsung dimatikan. Nah makanya dibuat bertahap. Ada tahap pertama di 30 April, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga nanti terakhir nih gongnya di 2 November 2022. Bali ini sendiri Pak masuk di tahap pertama. Ya, artinya Karena- kan mungkin gini Mbak Maisa. Iya. Pertanyaannya Mas Jerry, beli Jerry, Jak Aji.
berarti tanggal 30 April sama sekali sudah tidak ada TV. TV yang sekarang Betul. sudah tidak bisa ditonton. Betul. Kemana saya nonton TV kan itu Nah, pertanyaannya ya, itu betul. orang gitu. Nah jadi untuk nonton bisa tetap nonton siaran TV-nya kan karena sudah digital. Nah sekarang di rumah beli tuh punya TV baru atau lama nih. Kalau TV yang lama. Lah TV nih? TV yang begini, TV begini, atau udah bagus, yang begini. Nah nggak masalah. Jadi dengan TV yang lama, yang istilahnya belum, sekarang kan udah ada smart TV yang sudah ada teknologi DVB-T2 ya, itu ya teknologi ini yang masa kini yang untuk terkait digital. Nah ini nanti kalau yang begini tinggal pasang satu alat namanya set-top box. Ya, set-top box ya. Cara pemasangannya gimana itu? Nah kalau pemasangan jadi pemasangannya ini nanti ada nih yang bantuin nih. Betul. Tapi yang penting kan lah TV ini malu. Tetap bisa, jadi nggak masalah. Jadi lah TV ini. Ya. Untuk cari itu Set-top box itu di mana? Set-top box ini banyak sekali sudah ada di, sekarang kan udah pada punya handphone semua ya. Sudah pada download Tokopedia, marketplace semua yang online. Nah itu gampang, pesen aja banyak sekali lah setiap saat orang bisa di datang. sini aja ada Mak. Nah toko elektronik juga banyak. Kemarin saya cek ke toko-toko di Diponegoro, kemudian semua udah siap. Sudah. Mereka sudah menyediakan karena ordernya sudah banyak juga. Kadang-kadang kalau enggak, kangguin nunggu 2-3 hari mereka. Bahkan sampai di Karangasem loh. Sudah tadi ada laporan kita terima. Ada di toko-toko mereka beli di toko dan sudah bisa menerima siaran yang digital itu. Karena memang kita di pusat juga koordinasi ke vendor-vendor, ke semuanya. Jadi jangan sampai masyarakat kehabisan atau tidak dapat nonton siaran TV digital karena kalian tidak menjual set-top box dengan cukup. Jadi kita sudah koordinasi dari pusat ke seluruh vendor sehingga di seluruh Indonesia pasti sudah kadang-kadang kan begini Mak Maisane, cara Aji mungkin di Beleleng, Jak Jerry, Loh Kiki. Ada pun STB gratis. Kan kadang-kadang siapa aja yang dapat gratis kan itu. Ada berita-berita ya. Ya gitu kan. Ya apalagi zaman sekarang COVID ini kan. Siapa aja dapat tuh Mbak. Nah jadi pemerintah juga nggak tutup mata Pak. Pasti ada yang namanya masyarakat yang akan disubsidi. Nah pemerintah dalam hal ini mengawasi subsidi set-top box tersebut. Nah set-top box ini sendiri itu dia kan dari komitmen dari penyelenggara infrastruktur, baik itu yang TV swasta yang sudah menang infrastruktur yang multiplexing dengan dari TVRI. Nah itu datanya kita ambil dari data terpadu kesejahteraan sosial Pak, DTKS Kemensos. Itu kan ada ya datanya cukup banyak. Nah tapi nggak semuanya dapat Pak. Nanti dulu dicek lagi oleh Kominfo karena ada persyaratannya lagi. Salah satunya itu dia memang rumah tangga miskin, itu sudah pasti. Kedua, dia memang punya TV. Kalau dia nggak punya TV ya untuk apa dikasih set-top box? Ya dia nggak pernah nonton juga. Jadi dia punya TV dan dia memang di cakupan wilayah yang selama ini memang analog, terdampak analog switch off. Kalau ini kayaknya enggak masuk RTM, rumah tangga miskin. Ini artis jadi beli sendiri. Ini artis ini. Beli sendiri. Masuk rumah tangga miskin. Ini beli pulsa sebulan kan berapa? Terus maaf ini, saya banyak bertanya. Enggak apa-apa Pak. Jadi untuk payung hukumnya? Payung hukumnya? Untuk payung hukumnya gimana? Oh kalau untuk payung hukumnya tadi seperti saya jelaskan itu dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, lalu udah ada regulasi turunannya, ada peraturan pemerintah juga, ada peraturan menteri juga, sampai nanti peraturan yang lebih teknis lagi, peraturan dirjennya juga ada, dari internal kementerian itu juga ada. Jadi semuanya sudah lengkap, kita upayakan supaya semua berjalan dengan lancar. Masyarakat itu dapat tetap menerima siaran TV digital, terus lembaga penyiaran juga dapat pindah segera ke siaran TV digital, jadi semuanya berjalan dengan baik. Ya selama dalam ini ya Pak, dalam 3 tahapan ini kita upayakan semuanya. Makanya ini contohnya kayak begini, sosialisasi ini sangat penting sekali nih Pak. Informasi, ini sekarang kan beli kan udah dapat informasi, disampaikan ke teman-temannya, ke keluarganya, ke tetangganya gitu. Hei Gandhi, kamu punya TV nggak? Punya lah. Pasti TV-mu kuno ya? TV-ku bagus, TV kamu yang jelek. TV-mu pasti banyak semutnya. Tapi aku nggak ada semutnya, TV kamu yang ada semutnya. TV-ku bagus, TV-mu jelek. TV-mu yang jelek. TV-mu yang jelek. TV-mu. 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 Ini mana nih? Coba daripada kalian adu argumen yang nggak jelas itu, coba sekarang adu keterampilan. Ya, skill kalian yang dulu. Ya, coba sekarang
tunjukkan kemampuan kalian ya. Ayo. Siap. Takut. Ya coba, yuk. Pertanyaannya apa lagi tadi Pak? Bagus sekali. Gendernya bagus sekali. Pak ya. Duang gantingan. Aja. Saya ada duang. Oh ya, Bu, mari kita lanjutkan untuk payung hukum penyelenggaraan digital itu gimana? Yang tadi ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada peraturan pemerintahnya juga, ada peraturan menteri dan peraturan teknis lainnya juga sudah disiapkan untuk baik itu dari segi infrastruktur maupun ekosistem yang bagaimana masyarakat bisa dapat
membeli dan mendapatkan set-top box, baik itu yang beli sendiri maupun yang mendapatkan subsidi yang tadi sudah saya jelaskan kriterianya. Nah itu pemerintah pusat sendiri itu sudah sering sekali berkoordinasi. Kita sering mengundang rapat juga ya Pak ya, benar, untuk ya. kepala dinas, terus dengan Pemda. Beberapa kali kita melakukan koordinasi terkait analog switch off. Betul, karena bagaimanapun juga antara pemerintah pusat dengan daerah itu tidak mungkin bisa terputus ya Pak. Itu ada istilahnya hubungan lah yang tidak bisa dipisahkan. Kita pusat tidak mungkin bisa langsung mengawasi di lapangan, di daerah seperti apa. Nah menurut Bapak sendiri gimana Pak kira-kira di Bali Pak, kalau misalnya perkembangan sampai saat ini Pak? Memang di Bali saat ini digital itu kan tidak terlalu asing bagi kita. Karena pemerintah Provinsi Bali sendiri menempatkan digitalisasi itu merupakan sebuah program yang diprioritaskan. Sebagaimana dalam visi pemerintah Provinsi Bali, Bu, Nangun Satkerti, ya, Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kan? Dari visi tersebut saja kita sudah melihat bahwa ada era baru. Tetapi kita tidak boleh juga meninggalkan budaya Bali yang sudah dikenal di seluruh dunia, yang di Luwung. Ya. Hari ini di saat kita bertemu sekarang bapak-bapak, Pak Jerry, Bu Kiki, Pak Ketua KPID Bali, Aji juga, Ibu. Yang terkesan, saya terkesan Ibu. Kenapa? Di saat kita membicarakan sebuah masa era digital, saya masih mencium bau tipat cantok di sini. Jadi hidung saya dari tadi itu kacang menggoreng, terus ada kesuno itu. Dan yang paling menakjubkan lagi, di saat kita membicarakan digital, kita melihat ada gender, kita melihat ada gamelan, kita melihat ada tarian. Itu semua terkandung benar-benar mencirikan Nangun Satkerti Loke Bali. Arti ini misi pemerintah Provinsi Bali yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Bali benar-benar ngena hari ini. Jadi tesnya dapat gitu loh. Tesnya dapat. Ya terkait dengan tersebut pemerintah Provinsi Bali saat ini ya menempatkan analog switch off ini sebagai prioritas. Tidak kurang pimpinan kita Bapak Gubernur berkali-kali menyampaikan bahwa Provinsi Bali harus siap menyambut analog switch off ini. Beliau ketika Bapak Agus Hastape, Ketua KPID, ketika dilantik dulu, beliau juga memesankan kepada komisioner baru supaya benar-benar dapat menyiapkan Provinsi Bali ini dalam rangka menyambut analog switch off. Ya, di mana di Bali akan dimulai pada tanggal 30 April 2022. Jadi analog switch off tersebut tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, oleh KPID Bali saja, tapi semua memerlukan kerjasama kita. Betul sekali. Betul. Karena memang kadang-kadang begini, kita bersinergi antara pemerintah dengan KPID. Dari pantauan KPID sekarang ini, sampai kemarin itu sudah 23 channel digital yang sudah ada. Hanya satu grup yang belum masuk, satu grup besar di nasional yang belum masuk, dan itu akan diperkirakan masuk tanggal 25 April Mbak Faisa. Jadi kalau dia sudah masuk ke digital, berarti semua sudah ada sekitar mungkin tambah 4 lagi, 23 tambah 4 sekitar 27 channel. Jadi banyak ya Pak? Banyak sekali channelnya yang ada. Digital. Belum lagi ada TV lokal lagi 2 yang akan masuk ke TV digital. Berarti kalau dilengkapi itu sekitar 29-30. Kan bisa makin lebih banyak lagi ya Pak. Apalagi nanti ketentuannya setelah tanggal 2 November terakhir itu, kalau memang ada TV baru rencananya, silakan akan dikaji. Akan ada TV baru nih Kiki. TV baru. Kalau kemungkinan kalau sudah selesai nih. Di TV digital itu kan begini Bu. Seperti cari YouTube. Oh beda loh. Ada lagi Pak, Bu Haji, ada lagi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Dikala digital atau analog switch off ini berjalan, artinya masyarakat kita akan tersedia sebuah informasi yang cukup nanti. Ini pun juga harus kita menjadi perhatian kita semua, karena di saat masyarakat kita itu mendapatkan informasi, ya dihujani oleh informasi baik dari media mainstream, ya media sosial dan media yang lainnya ini,
Jadi kita harus menyiapkan masyarakat kita itu supaya siap menerima informasi yang banyak ini. Ini paling penting nih itu. Pak, Jadi penting. betul itu. Menyiapkan kita. Makanya sekarang yang masih jadi pertanyaan seringkali adalah TV digital itu YouTube, berarti bayar kuota dong. Iya. Bayar internet, Ben? Bayar internet Sama itu. sekali, Bukan ya begitu, Mbak Maisa? Betul. Bukan, itu Sama gratis, Pak ya? sekali, gratis. Mungkin Mbak Maisa bisa Cuman- jelaskan itu. Jadi tadi seperti saya sampaikan, digital ini cuman teknologinya yang berubah. Yang tadinya analog menjadi digital. Untuk semua ininya istilahnya TV-nya sama, antenanya sama. Cuman kalau TV-nya masih teknologi yang lama menggunakan tambahan alat. Tidak ada sama sekali biaya untuk berlangganan, tidak ada apa istilahnya Pak, kuota Tidak bayar itu tidak kuota. ada. Jadi bukan TV berlangganan, itu lain. Jadi betul. Jadi ini benar-benar gratis dan seumur hidup ya, sepanjang antenanya nggak sambar petir ya Pak ya, atau misalnya set-top box-nya kebakar gitu. Itu termasuk Itu juga itu masalah teknis kalau itu ya. Kayak kemarin itu ada seperti antena kita bayar uang muka segini per bulan segini. Oh enggak, nah, di bukan. berbayar. Kalau itu Itu berlangganan berbayar, tuh. itu ya. Oh iya, jadi Itu setiap bulan kita bayar kita. Ya. Ada seperti itu. Ada juga siaran kita satu siaran kita bisa beli. Siaran kita beli ada seperti berlangganan itu. Oh, berlangganan. Makanya biar masyarakat lebih tahu jadi ini gratis semua. Gratis. Sekarang Kominfo Provinsi untuk bisa mensosialisasikan pasti keterjut. Ya, tugas Kominfo juga, Benar. tugas semua lah. Jadi pemerintah Provinsi Bali ya tentu menyambut ASO ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita. Jadi sebenarnya Diskominfo Provinsi Bali ini sudah melakukan sosialisasi bekerja sama dengan KPID, dengan media-media. Ya istilahnya kalau kita di pemerintah Provinsi Bali itu kita melakukan sosialisasi melalui udara, mulai darat, laut. Jadi lengkap semuanya kita gunakan supaya masyarakat kita itu siap menyambut ASO ini. Jadi kita melakukan langkah-langkah yang betul-betul dapat menyiapkan masyarakat kita, tidak kurang juga dalam mendukung ini. Kita ketahui bersama mungkin ada kesenjangan ada sebagian dari wilayah Provinsi Bali yang belum terjangkau oleh siaran televisi. Ya. Jadi menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bali khususnya Pak Gubernur kan sekarang sudah membangun sebuah tower. Ya, membangun tower namanya Tower Turiya Pada, ya. Yang tujuannya adalah mendukung analog sweep off ini. Jadi Turiya Pada ini untuk mendukung analog sweep off ini, nanti kita harapkan ya pemegang MUX nanti bisa dapat memanfaatkan itu. Mengapa? Ya. Memang rencananya ada Turiya Pada tower itu untuk di Buleleng loh. Jadi ya, selain tower itu jadi di Pegayaman, kemudian itu akan diharapkan mampu mengcover wilayah Buleleng. Selama ini kan Buleleng Balai TV dengan cara parabola, analog sama sekali tidak bisa ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan dengan tower itu selesai, semua pemegang MUX TV digital itu nyewa di situ, masyarakat Buleleng bisa. Jadi ini memang berkahnya TV digital ini luar biasa untuk Bali. Jadi luar biasa nih Kiji. Astungkare tower itu kita bisa selesaikan tahun ini. Iya, cepat selesai. Jadi kita juga perlu yang sampaikan, tower itu tidak semata-mata hanya untuk digital nanti. Untuk penyiaran ini aja. Tapi akan didesain menjadi sebuah tower yang multifungsi. Ya, untuk pariwisata, untuk kegiatan kaum muda kita untuk melakukan kegiatan digital. Nanti tower itu akan mudah-mudahan mengcover Kabupaten Karangasem, Buleleng dan Jembrana nanti yang selama ini memang ada wilayahnya yang belum terjangkau di Punike. Astungkare ya, karena kegiatan ini kan multi-years dia. Multi-years artinya tidak selesai dalam 1 tahun aja. Ya bersambung istilahnya. Kayak kali ini Ya, ayo nonton TV digital bersama Modi. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu.
Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Oh, Nyai mah tanda orang cari Nyai. Bilang anak jegek, Nyai nage bang orang cari yang. Berarti Nyai nage tinggal gue. Gue ketes Nyai. Mumut Pak, orang cari ke gambar lagi. Kau bengar orang. Gambelang awaknya jani gue. Gambelang ono wis cepok. Kecewakan nyana. Adik kerauhan dia, adik kerauhan. Sepogongnya aku gamelan kayak Cina banget. Nyai, tunian oleh tamu lilingan. Nyai dari tunian tawang. Apa tuh? Dari kawan sirahannya. Ada tunian tari oleng. Ya Nyai, oleng. Oleng menot. Mu kayak lo dek. Sen dadi kita kurnan pedidi tuh sen dadi. Saya nak ngai gitu gitu Pak. Ya mau ada anak apa ya anak jegek ya milu ngangkan jegek gitu. Saya memang jegek gitu. Masa sen cuman saru sen tepuk dan jegek. Bulele enggak. Lu kayaknya dipade banget dipade tuh. Ini bersiap. Artinya apa? Oh, dipat ada dong ini lu nih ngobrol di warung ini. Ini Ibu Maisa ada pangman dipat cantok. Ini tipat khas ya khas Bali ini. Pak Jerry. Tadi khas di Bali. Pak Wawu, Bu Mesa nanya, apa bicarakan itu? Ternyata Bu Mesa nggak ngerti bahasa Bali. Kalau di Jakarta itu kayak ketoprak. Ya. Nah, ini makanan khas di sini. Sambil persiapan nonton TV digital kan. Ini namanya tipat cantok. Ya, masakan Bali ini. Ini boleh dimakan. Boleh dimakan. Jangan bubur gitu ya. Pokoknya. Nah, yang pertanyaan yang tadi itu menarik tuh Bu Maisa. Kalau TV digital ini kan gratis. Gratis. Katanya tidak pakai internet. Pikiran orang kan kayak tadi YouTube, kadang-kadang berarti bayar kuota lagi. Berarti bayar lagi itu. Sama sekali tidak. Ya, memang enggak bayar kan? Tidak ada bayar, tidak ada dipungut biaya apapun juga. Jadi ini jelas menjadi kabar gembira buat kita, buat semuanya. Akan tetapi gini, sekarang bagaimana Bu pembagian set-top box itu sudah sampai di mana itu loh? Karena kan satu sudah mulai. Oke. Jadi untuk set-top box ini sendiri kan masing-masing provinsi itu kan ada ini sendiri ya, ada perhitungannya. Contohnya kalau untuk di Bali ini subsidi itu sekitar 75.000 set-top box untuk masyarakat rumah tangga miskin. Nah untuk pembagiannya sendiri itu ada dari tim dari Kominfo itu ada tim khusus Pak, karena memang terkait teknis, karena itu kerjasama dengan lembaga penyiaran yang penyelenggara multiplexing juga, mereka harus langsung pasangkan alatnya sampai benar-benar terpasang. Nah itu baru oke nih, sudah dinyatakan oke, berarti sudah sampai pada tujuan dan tepat sasaran. Nah kalau sampai Hajinya belum terima ini. Kan udah terima? Yang lakar beli karena bukan kategori ya. Ini miskin. Ini bukan belum kategori. Nah, jadi ditunggu saja karena memang datanya sudah ada, sudah istilahnya given, istilahnya sudah ada di pemerintah. Tinggal bagaimana nanti sampainya ke masyarakat. Jadi ditunggu saja karena namanya pengiriman ataupun misalnya datang ke lokasi itu kan pasti butuh waktu ya Pak ya. Nah, gitu. Ngomong-ngomong aja jadi nawang setobok. Aku suka. Bunyi nawang setobok, tawang setobok. Jani orangnya, Jani makannya setobok nah. Jani ada nih, pang tawang, aku ada setobok ya. Nah, ini ada setobok nih, alat-alat begini ya. Alat begini nih. Alatnya begini, ada di pasaran gitu ya. Tinggal, nih contohnya di TV, ini TV tabung. Nah, ini TV tabung, kayaknya caranya pangidang TV ini menjadi TV digital, kan itu pertanyaannya. Ini kan TV lama ini, sekarang akan dipasang, coba. Coba dipasang nih. Coba. Mungkin masang. Bener Pak pasangannya macam apa rame apa nih balik? Tinggalin caranya, tinggalin jadi hidup. Lo tinggalin lo. Beli nanti sekenang ninggalin ada awaknya. Oh, ada awak dogen orang. Sebetulnya di sini sudah ada panduannya. Tinggal celak-celak kan.
Celak-celak gini. Sama gentol tuh celak gitu. Nah, celak nyawa-nyawa celak ya. Nah, ini seperti ini. Nah, tinggal nanti dicek, di-scan ulang, kemudian muncul sudah yang baru ya. Semua sudah ada. Jadi ada buku panduannya. Ada panduannya, Jerry. Iya, tinggal dibaca. Tinggal dibaca ya. Yes, nah hidup. Jadi masyarakat itu bisa tinggal scan ulang nanti, kemudian akan keluar channel-channelnya dan gambarnya pasti jauh lebih jernih. Jadi gambar bersih, suara jernih. Silahkan coba di scan ulang. Sudah. Lagi scan. Sudah, scan ya. Nah, ini jalan sendiri dia. Bali TV. Bali TV langsung muncul. Jadi Bali TV ini MUX-nya ada di TVRI dia. Ya, di TVRI ada 4 MUX-nya masuk di situ, ada NET, kemudian ada Kompas TV di MUX TVRI. Coba, seperti total sekarang ini ada sekitar 23 channel. Dari pantauan kita di KPID ada 23 channel. Jadi udah banyak, khusus untuk di Denpasar loh ini ya. Kalau di tempat lain misalnya kayak di Karangasem, mungkin karena kondisinya agak berbeda-beda, ada yang terima sampai 16 channel saja, ada 17. Di Buleleng, di Bajuning nih. Di Buleleng, Bajuning. Buleleng pernah dapat nggak dulu? Dulu analog. Bali TV bisa nggak? Bali TV pakai parabola. Pakai internet. Ya. Nah sekarang nanti nggak perlu lagi pakai internet. Sekarang cukup pakai alat ini aja. Ini bawa pulang TV-nya, dicek di sana di rumahnya. Coba bisa ya. Beli TV kene den nantinya. Semua Ane cocok. Ya. Indosiar ada kok, Indosiar. Ada. Oh, ada. Seharusnya ada. Jangan banyak sinetron. Ku menangis. Ini lakar koyongan, ada keganti. Ini Haji aja Jerry sing nih dan ada set-top-box. Ada juga set-top-box lain lagi nanti dibagikan oleh Mbak. Saya bawa oleh set-top box mungkin. Bawa set-top box ini. Buat teman-teman yang ada di sini. Jangan tadi boleh. Tapi tempatnya gratis dah, cepat gratis dah. Nah, ini dia. Oh iya. Baik. Nah, ini set-top box-nya akan dibagikan. Ini ada pembagian set-top box, jadi seperti ini. Ya. Mudah-mudahan set-top box-nya bisa langsung ya lagi nanti langsung ya. Nah, ini ada set-top box dari Kominfo Pusat ya. Nah, kepada masyarakat ya. Jadi ada 10 set-top box. Silahkan nanti sampai di rumah dicoba langsung akan bener nggak kata Pak ada TV Agus digital. Tadi udah dapat 23 channel katanya tadi. Ya. Iya. Jadi silakan Bapak. Nah, itu dia. Nanti Ibu nanti sudah ada panduannya di sana tinggal colok-colok mantap. Nah, kemudian di-scan udah ketemu nanti. Ketemu nanti siaran. Ya, itu kira-kira begitu. Nah. Oh, nak beli cepat nih. Tinggalin di TV awake. Oh, ada semut nih. Model lu Loh, Nyanan mau belanja apa dek? Mau balik TV-nya mak lu? Aku pedas ya. Jadi, nah, nanti lain gambarnya kan? Lain gambarnya nanti lain sampai masuk 4 channel lagi, berarti 27 udah banyak sekali. Jadi itu keuntungan dari TV. Milih mau yang mana? Nah, kalau misalnya mau nonton olahraga saja, ada olahraga saja. Cuman melihat channel Bali TV jelas. Ya, jelas. Selama ini belum ya? Sekarang encen kadang gambar gitu. Cek kadang ngerasa. Sarung. Jadi surprise yang penting. Tapi jadi terang ya, terang. Jadi buniki, kalau sudah makin TV dari analog, makin ampun switch off ke digital, makin masyarakat kita itu akan mendapatkan siaran TV yang bagus. Artinya bersih, gambarnya jernih, suaranya,
terus canggih teknologinya, ada 2 lagi yang harus ditambahin. Cerdas masyarakatnya dan lestari budayanya. Itu harus lengkap nih ke. Nah, kalau sudah itu lengkap, maka akan terwujudlah apa yang disebut dengan Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan berencana menuju Bali era baru. Itulah sekali lagi kalau sami sampunang lagi siap-siap mulai tanggal 30 April 2022 siaran TV analog yang berada di seluruh wilayah Bali puniki ring sejebak kabupaten kota di Bali akan selesai, akan dihentikan dan akan berintegrasi ke siaran atau pindah ke siaran TV digital.